Ternyata panitia ngundang pengajian hari ini sebenarnya untuk bulan Rojab. Berarti nunggunya panitia untuk menghadirkan saya di sini Sukamaju Mushola Al Barkah nunggu setahun setengah. Kawi tanggane meteng babaran nganti meteng maning. Bukan karena sayanya, tapi karena memang semangatnya panitia yang pakai seragam batik tuh yang ganteng-ganteng banget tuh, Masya Allah. Sampai-sampai Pak Taufik Zakaria, mana nih Pak Taufik? Ya Allah, Pak Taufik tadi saya kaget ya. Pas ketemu sama saya ambil ngos-ngosan keringetnya deleweran. Aku batin ki panitia apa tukang becak. Saya nggak nyana loh, beliau itu ketua panitianya. Sampai-sampai biasanya ketua panitia itu necis banget gayanya Bu. Tapi hari ini saya baru lihat anak panitia ke tukang deres. Yakin. Mana Pak Taufik berdiri, Pak Taufik berdiri, Pak Taufik. Tepuk tangan dulu dong. Buat seluruh panitianya, Masya Allah. Katok benganti lekeh-lekeh ya kayak. Kenapa kok sampai demikian Pak Taufik Zakaria? Soalnya ngeten niki Kiai. Nah kayak gue lampu nih mah dadi urup benak. Dadi kayak mandan kesorot merongose sekalian gini. Sebenarnya panitia nggak kebagian jadwal saya hari ini. Karena saya tadi malam dari Padenglang Banten Bu. Dari Padenglang Banten niku saya udah dari kemarin. Udah 3 hari nggak pulang ke rumah. Dan asli aturan dari manajer saya. Kalau malamnya dari jauh luar kota. Biasanya pagi itu sampai sore kita buat istirahat Ibu. 18 tahun umur saya ya masih nom ya setitik mandan perawan tua lah kayak gue. Yang penting bukan perawan jompo aja Bu. Perawan tua ini ya 18 tahun ya nom. Tapi ternyata nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas as-sihhatu wal faraghu. 2 nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Saya sempat kemarin 2 bulan itu sakit, yang sakitnya ini saya cek ke laborat itu keluar darah dari hidung mimisen Bu. Saya sampai ke rumah sakit, 2 rumah sakit saya datengin buat cek laborat. Saya tanya dok ini obat biar darahnya nggak keluar dari hidung apa? Dokternya jawab turu ibu. Boyor lorong-lorong obatnya kun turu. Ternyata memang karena jarang sekali istirahat sehingga memang keadaannya rada kurang sehat. Tapi alhamdulillah sejak tanggal 27 September sampai hari ini alhamdulillah sakitnya nggak kumat Ibu. Karena udah hari-hari akan menuju hari H. Ya hari H apa juga saya nggak tahu Bu. Maka tadi malam saya telepon sama manajer saya. Kok paginya kosong sorenya isi? Iya. Soalnya Pak Sumardi sama Pak Taufik Zakaria panitia dari Sukamaju memaksa supaya mumpuni datang ke Sukamaju Mushola Al Barkah. Ya Allah ada kiai dipaksa. Untung Pak Sumardi udah punya istri. Kalau enggak bisa saya katut Bu. Si dipaksa supaya saya datang ke sini. Akhirnya saya dari Pandeglang Banten tadi malam jam 12:30 sampai rumah kita ngebut cuma sempet sahur di Cikampek saya. Saya sahur di Cikampek langsung berangkat ke sini dan dari Cilacap tadi jam 11. Dari tadi malam saya baru istirahat sampai rumah tadi 8:30 pagi. Kur ganti klambi ngeduna klambi kotor mangkat maning nyong. Alhamdulillah. Nggak ada rasa capeknya karena ijazah dari kiai saya. Pantangan bagi seorang manusia ngucap capek. Nggak boleh. Ketika kita kebiasaan ngucap capek. Khawatirnya Allah mencabut capek kita malah nggak punya rasa capek lagi. Jadi walaupun capek jangan keucap capek. Walaupun kesel kayak ngapa aja ngucap kesel. Tapi sambil megang kempol bay alhamdulillah.
Sikil si bisa neranyag. Si bisa nyambut gawe ge cah cekelna kempol. Paling ucap begitu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keucap kesel. Maka saya alhamdulillah bersyukur walaupun belum sempat ketemu kasur saya. Karena ibu saya juga sabek nandang gerah sakit. Biung saya niku stroke. Jadi memang harus benar-benar sabar. Ketika saya ketemu ya udah tanya lagi. Berarti satu hari kadang tanya ping sewidak rolas ibu saya. Dan pertanyaannya sama. Jadi ketika ketemu anak wadon rasanya seneng banget. Jadi harus ngobrol tadi terus berangkat ke sini. Alhamdulillah dari sini saya belajar masyarakat suka maju baik untuk menunggu saya sampai setahun setengah. Kawit tanggane meteng babaran nanti meteng maning. Maka sedikit pun tidak saya punya rasa capek. Hari ini rasa semangat. Apalagi ngaji nanti sampai jam 5 sore. Iya kan? Salat asalnya 5:30. Masya Allah. Kenapa panitia ingin mengadakan pengajian dalam rangka khotmil Quran yang harusnya rojab malah niki tenggene bulan Rabiul Akhir udah habis ya Kiai? Udah habis. Kenapa kok malah maju antuk ke khotmil Quran lebih gasik? Karena masyarakat dan para orang tua disuka maju paham betul. Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu. Tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Leres? Maka ada satu ungkapan dari salah santrinya Mbah Khudori Tegal Rejo Magelang. Santrinya mengatakan bahwa berkahnya orang tua tidak hanya ketika orang tua sedang mendoakan anak-anaknya. Tapi berkahnya orang tua termasuk ketika orang tua sedang duka. Tahu duka enggak Bu? Duka itu marah. Marah cara bahasa Sunda naon? Kah? Ngambek. Ada orang udah tua masih ngambek kan? Cara Cilacap nesu. Jengkel. Saking jengkel sampai ngomei. Nyeneni. Ketika ada orang tua sampai nyeneni anaknya. Lagi ngambek sampai duka. Itu adalah salah satu keberkahan adanya orang tua. Karena suara yang terindah di dunia ini adalah suara seorang ibu yang masih nyeneni anak-anaknya. Maka maaf di kitab Usfuriyah bahwa ternyata almarhumah para jenazah di alam barzah tiap hari berdoa. Apa doanya para almarhum di alam kubur? Doanya Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di kuburan. Allahumma ja'al ahli. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan saya min ahlil ibadah. Jadi keturunan yang rajin ibadah. Begitu ternyata. Yang masih hidup berdoa, yang udah mati masih berdoa. Apa bedanya? Kalau orang masih hidup ketika berdoa, ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah. Dan setiap doanya akan mendapatkan ganjaran pahala dari ngarsane Gusti. Cuma orang yang sudah meninggal, mayit walaupun tiap hari berdoa, ada kesempatan doanya diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran malih, tidak mendapatkan pahala lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang heran, ada ahli waris ziarah ke kuburan, bukannya baca Yasin tahlil, bukannya maca Al-Quran, malah takon nomor togel. Apa keronto-ronto almarhumah nang alam barzah. Makanya kan ada syairnya tuh kalau puji-pujian zaman dulu. Dino malam Jumat ahli kubur tilik ngomah, nyuwun diparingi wacan Quran sak kalimah, ora diparingi ngusap dodom brebes mili, mulih nyang kuburan kudung tangan tetangisan. Arep ditabah apa lagi genahe? Nyambut gawe.
Lah ya nek ora ditabung apa jelek gagruk nang kono.